Bunda-bunda yang dirahmati Allah, kita akan lanjutkan. Tadi kita baru berbicara tentang dalil-dalil tentang syukur, baik dari Al-Quran maupun Al-Hadis. Sekarang kita coba untuk mengaplikasikan rasa syukur itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Di awal kita sudah berbicara bahwa syukur itu ada 3 rukunnya. Yang pertama, mengakui kenikmatan yang didapat itu secara batin. Artinya ini berkenaan dengan hati. Kemudian yang kedua, membicarakan kenikmatan tersebut secara lahir. Ini berbicara artinya berhubungan dengan lisan. Yang ketiga, mempergunakan kenikmatan tersebut untuk menjalankan ketaatannya kepada Allah. Nah, bagaimana aplikasinya? Ya, dalam kehidupan kita sehari-hari, ungkapan rasa syukur ini. Yang pertama sekali misalnya, ya, bagaimana cara kita mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita, misal tentang lahirnya seorang anak. Ya, lahirnya seorang anak. Ini kan adalah satu kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Nah, kita masuk pada rukun pertama, di dalam hati, ke dalam batin kita, kita bersyukur. Ya Allah, terima kasih ya Allah, terima kasih. Kau telah berikan kami seorang anak. Nah, kemudian ungkapannya secara lisan, apa yang kita ungkapkan? Alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah. Perbanyak kita mengucapkan alhamdulillah. Ya, banyak kita mengucapkan alhamdulillah karena sudah diberikan anak tadi. Kemudian yang ketiga adalah mempergunakan kenikmatan itu atau menjalankan ketaatan kepada Allah. Nah, anak yang sudah kita lahirkan itu bukan hanya bahagianya sampai di situ, tapi kita jadikan anak itu adalah anak yang soleh ataupun solehah. Sebagai tanda kita mensyukuri nikmat kepada Allah tadi. Kita bimbing dia menjadi anak yang soleh. Ajarkan dia Al-Quran, hafalkan dia Al-Quran. Sehingga contoh nyata untuk kita mengaplikasikan rasa syukur telah mempunyai anak tadi terbukti dengan kita mendidik anak tersebut menjadi anak yang soleh ataupun solehah. Nah, kebanyakan orang sebaliknya sudah berbahagia syukur mendapatkan anak, tapi anak tadi dibiarkan tanpa diberikan pendidikan yang benar, sehingga anak tadi berkembanglah kepada hal-hal yang negatif. Nah, berarti dia tidak mensyukuri nikmatnya. Nah, apa lagi contohnya? Misalnya ada seseorang memberikan hadiah kepada kita, ya, apa misalnya kepada bunda, misalnya diberikan diberikan hadiah jilbab misalnya, seseorang memberikan hadiah jilbab kepada bunda. Nah, sebagai ungkapan rasa syukur kita di dalam hati, ya kita membatin di dalam hati kita, ya Allah, terima kasih ya Allah, terima kasih ya Allah, kau berikan hamba jilbab ini diberikan oleh orang itu, ya kita ucapkan itu adalah batin hati kita, ya kita mengucapkan bersyukur secara batin kita, ya. Kemudian bagaimana kita mengungkapkan dengan rasa lisan? Ya kita ucapkanlah kepada yang berikan itu, ya Allah terima kasih, alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah, alhamdulillah engkau telah berikan ini. Tapi jangan kita dalam batin kita, jangan kita membatin bahwa ini adalah pemberian dari orang yang memberikan itu. Tapi dalam hati kita, kita membatin di dalam diri kita bahwa ini adalah Allah yang memberikan melalui tangan orang itu. Ya, artinya langsung kita connect pada saat kita diberikan sesuatu, ya langsung kita connect di dalam hati kita bahwa ini yang memberikan adalah Allah, atas izin Allah. Ya, sehingga menggerakkan tangan seorang ibu itu memberikan kepada kita jilbab itu. Nah, bagaimana cara mensyukurinya? Dengan anggota badan kita. Maka kita gunakanlah jilbab ini yang pertama sekali adalah untuk ibadah. Ya, untuk menghadap Allah, atau kita pakai dalam pengajian-pengajian, ya. Nah, itu tanda kita mensyukuri dengan anggota badan kita. Nah, itulah pembuktian kita untuk mewujudkan rasa syukur kita dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dalam materi ini
saya akan menjelaskan indahnya rasa syukur ini ke dalam 5 aspek. Yang pertama adalah mensyukuri nikmat harta. Yang kedua adalah nikmat anak. Yang ketiga adalah istri, ya, atau sebaliknya suami. Yang keempat adalah nikmat anggota tubuh, ya, lisan, ya, mulut kita, ya, mata kita, ya, tangan kita, dan lain sebagainya. Kemudian yang kelima adalah nikmat waktu yang Allah berikan kepada kita. Baik, bunda-bunda semua, pelan-pelan kita pahami ya bunda. Pertama adalah nikmat harta. Kalau perlu pakai catatan ya bunda. Harta merupakan suatu kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menganugerahkan harta kekayaan kepada kita melainkan supaya kita bisa membeli surga dengan harta tersebut. Ya. Itu sebenarnya Allah inginkan kepada kita. Allah berikan harta yang banyak untuk kita supaya kita bisa membeli surga dengan harta tersebut. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surah At-Taubah ayat 111. Sesungguhnya Allah telah memberi diri dan harta orang-orang mukmin dengan memberikan gantinya surga untuk mereka. Sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu an memahami benar ayat ini. Karenanya ia mau membeli surga 2 kali. Pertama, sewaktu Rasul bersabda, barang siapa mau mempersiapkan tentara dalam waktu paceklik, maka dia akan mendapatkan surga. Maka Utsman bin Affan radhiyallahu an langsung menyumbangkan hartanya untuk menyiapkan bala tentara. Kedua, sewaktu Rasul bersabda, barang siapa yang mau mendermakan hartanya untuk penggalian sumur Ru'umah, maka dia akan mendapatkan surga. Nah, maka Utsman bin Affan langsung menyumbangkan hartanya untuk penggalian sumur Ru'umah yang akan dimanfaatkan bersama dengan penduduk Madinah. Meskipun Utsman terkenal dermawan, namun ia tetap memegang teguh prinsip kesederhanaan. Sehingga Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an berkata, apabila kami datang ke rumahnya atau ke rumah Utsman, kami tidak mendapatinya lebih istimewa dibandingkan dengan para pembantunya. Nah, bunda-bunda, agama Islam sama sekali tidak melarang kita untuk mengumpulkan harta. Sebagaimana Rasul bersabda, alangkah baiknya harta yang berada di tangan orang-orang yang soleh. Kembali lagi kita bicara tentang Utsman bin Affan. Merupakan jutawan di antara para sahabat. Namun apakah pernah hartanya itu memalingkan dia dari aturan dan perjuangan Islam? Tidak. Sama sekali tidak pernah. Karena harta yang dimilikinya tidak sampai mengendalikan hatinya. Melainkan harta tersebut berada dalam kendali kehendak baik dan kekuasaannya. Dari kekuasaannya. Dia tahu betul bahwa hikmah dari penganugerahan harta benda, sebagaimana dia mendengarkan hadis kursi dari Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, aku ciptakan harta supaya sholat ditegakkan dan zakat dilaksanakan. Nah, artinya apa? Bahwa Allah di sini telah memberikan gambaran kepada kita. Diberikan harta kepada kita bukan berarti kita melalaikan sholat, ya, melalaikan zakat. Tapi dengan Allah berikan kita harta supaya kita semakin meningkatkan ketakwaan kita dengan sholat dan semakin kita menegakkan amaliyah kita kepada sesama makhluk, ya, sesama manusia, sama muslim, yaitu dengan melaksanakan zakat. Suatu hari penduduk Madinah memotong kambing. Rasulullah turut menyaksikan pemotongan itu. Semua daging kambing yang dipotong tersebut disedekahkan kepada yang berhak.
kecuali bagian bahunya. Melihat hal ini, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu an berkata, semuanya habis dan yang tersisa hanya bahu. Mendengar perkataan ini, Rasulullah bersabda dengan maksud meluruskan cara pandang Aisyah. Tidak semua yang kamu kira, melainkan semuanya masih ada, dan yang habis adalah bahunya. Paham gak maksudnya Bunda? Apa maksud daripada hadis Rasulullah ini? Artinya harta yang kita nafkahkan itu hakikatnya itulah untuk membeli anugerah Allah, untuk membeli surganya Allah. Jadi yang dikeluarkan tadi semua itulah untuk membeli surganya Allah. Nah sementara ya yang masih ada yaitu adalah bahunya, itu adalah yang tidak disedekahkan. Nah dari sini kita bisa melihat untuk kita membeli anugerah Allah supaya nanti bisa menerangi gelapnya kubur kita, meluaskan kapling tanah kita di surga. Nah dengan anugerah inilah kita bisa melamar bidadari yang menunggangi kuda dengan penuh kerinduan. Sedangkan harta yang engkau simpan pada masa tidak lama lagi pasti akan musnah dimakan waktu. Harta itu adalah sebagai cobaan. Kadang-kadang harta merupakan faktor terbesar yang menyebabkan kita lupa kepada Sang Pencipta dan menyebabkan kita terlena akan kehidupan akhirat. Apa kata Rasulullah? Setiap umat menghadapi cobaan, dan cobaan umatku adalah harta. Kerakusan anak Adam tidak akan ada habisnya. Seandainya ia telah memiliki 2 jurang yang penuh dengan emas, maka dia pasti akan mengharapkan jurang ketiga. Kalau anak Adam sudah terlena, kerakusnya itu akan mendorongnya untuk mengumpulkan harta dengan berbagai macam cara, meskipun dengan cara yang haram. Harta yang dimakannya itu akan menumbuhkan lapisan-lapisan daging haram di dalam tubuhnya, hingga apabila tubuhnya telah sempurna terbungkus dengan hal-hal yang kotor, maka tidak ada lagi yang bisa membersihkannya melainkan api neraka. Wallahu akbar. Rasulullah bersabda, setiap tubuh yang tumbuh dari harta haram, maka neraka merupakan tempat yang paling tepat baginya. Hadis riwayat Tabrani dan Abu Nuaim dari Abu Bakar radhiyallahu an. Kita lihat seorang pedagang kurma yang bertobat. Suatu kecil, Al-Haris Al-Muhasibi bermain dengan kawan-kawannya di depan toko kurma. Penjual kurma merasa terganggu oleh anak-anak itu. Akhirnya penjual kurma itu menyuruh mereka pergi dengan memberi mereka kurma-kurma yang jatuh dari bungkusan salah satu pembeli. Anak-anak itu berlari menjauh dari toko kurma itu, kecuali Al-Muhasibi. Ia memandangi penjual kurma itu dari ujung rambut hingga ujung kaki dengan pandangan sinis dan benci. Setelah itu ia pergi. Penjual kurma itu membuntuti Al-Muhasibi dan sambil marah ia berkata, "Aku tidak melepaskan kamu hingga kamu memberitahuku apa yang terbetik di hatimu." Al-Muhasibi langsung menjawab, "Wahai paman, kamu telah memberi makan anak-anak kaum muslimin dengan barang haram. Apakah kamu rela memberi makan dengan mereka dengan makanan haram? Seandainya aku menjadi kamu, maka aku akan mencari pembeli kurma yang kurmanya jatuh itu sebagaimana orang kehausan yang sedang mencari air dingin." Setelah berkata seperti itu, Al-Muhasibi pergi. Penjual kurma itu terperangah dan berjanji, "Demi Allah, aku tidak akan berjualan lagi di dunia ini."